Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munjilatul Hasanah dari SMP IT At-Taqwa Gumawang. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di mata pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning dengan menggunakan pendekatan ADLX, Introflex, dan prinsip pembelajaran mendalam. Dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pembagian zaman pembentukan bumi secara geologi. Siswa dapat mengaplikasikan pembelajaran melalui kegiatan membuat komik. Alur kegiatan pembelajaran di mana yang pertama guru akan membuka pembelajaran, kemudian mengajak ice breaking seuntan. Setelah itu guru akan bersama siswa melakukan telaah pembelajaran dengan memberikan pertanyaan serta kartu-kartu untuk kegiatan. Kemudian siswa melakukan eksplorasi dengan menonton video eksplorasi. Siswa merumuskan kegiatan dengan membuat komik. Jadi kegiatan pembelajarannya diaplikasikan dalam bentuk komik. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, terutama dalam menggambar dan menulis. Kemudian setelah merumuskan kegiatan, siswa diminta untuk melakukan presentasi. Setelah melakukan presentasi, kemudian guru mengajak siswa untuk mengaplikasikan kegiatan dalam bentuk kuis. Aplikasi, guru mengajak siswa untuk menganalisis duniawinya, menganalisis materi, menghubungkan materi dengan keduniawian. Setelah melakukan analisis bersama, maka siswa dan guru bersama-sama melakukan diskusi untuk mengetahui makna ukhrawi yang ada dalam pembelajaran ini. Setelah melakukan semua kegiatan tersebut, kemudian guru menutup dengan refleksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inna bikhair wa kaifa antum? Alhamdulillah, ana bi khair, syukran. How do you feel? I'm fine. And you? I'm fine. Oke, teman-teman, sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Apa kabar harinya? Baik. Baik. Hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua ya? Iya. Iya, alhamdulillah diberikan Allah kesempatan untuk hadir. Oke, ketua kelas Kakak Jara, silakan pimpin doa sebelum kita mulai. Before we are going to start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang berkenalan dengan alam. Nah, di Indonesia itu alhamdulillah Allah berikan apa? Kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang zaman pembabakan bumi berdasarkan geologi. Wow, teman-teman pernah dengar ini, judul ini? Sudah pernah dengar belum? Belum. Kalau belum pernah dengar, Bunda boleh bertanya? Boleh. Kira-kira kapan sih bumi itu terbentuk? Berapa? 1.500? 200? 1.000? 5.000? 3.000? Malah kayak tebak-tebakan angka kita. Oh, setika Nabi Adam dihukum sama Allah, langsung bumi terbentuk. Oke, ada yang berpendapat seperti itu. Oke, teman-teman, untuk mengetahui kapan sih bumi itu terbentuk, hari ini kita akan belajar. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman
berlanjut ke materi kita, hari ini Bunda Mun mau sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama tujuannya teman-teman mampu mengidentifikasi zaman pembabakan atau pembentukan bumi. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendeskripsikannya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa menganalisisnya, apa saja yang terjadi di zaman-zaman itu. Dan yang keempat, teman-teman bisa mengaplikasikan, membuat komik. Hari ini kita mau buat project komik. Kalau Bunda Mun suruh kakak membayangkan ketika kakak masuk ke pil kapsul, tahu pil kapsul? Mesin waktu. Nah, kakak mesin waktu pergi ke sana. Bunda minta kakak bayangkan ketika kakak hidup di zaman pembentukan bumi. Ungkapkan satu kata, perasaan. Ketika kamu masuk ke dalam mesin waktu dan masuk pada tahun bumi dibentuk. Satu? Sudah ya, siapkan ya. Zahra, bayangkan dan ekspresikan ketika kamu hidup di masa pembentukan bumi. Oke deh, random. Langsung siapa? Saya Bunda. Kaget. Terkejut. Gak bisa bayangkan. Gak bisa bayangkan. Shock. Kenapa kamu shock? Kakak gak bisa bayangkan ketika Allah itu tiba-tiba ciptakan bumi. Dan kaget. Nah, yang serem tadi, seremnya kenapa? Oke, kakak dapat kartu apa? Oke, kita tulis. Apa dulu? Arkeozoikum, Mesozoikum, ada Neozoikum, terus ada yang Paleozoikum. Yang kan sekarang kakak duduknya sesuai dengan itunya. Nah, silakan boleh bergerak. Yang dapat Arkeozoikum, bayanganmu apa, Kak? Pokoknya itu tuh Geser. awal dalam sejarah bumi. Oh, paling awal. Jadi Arkeozoikum itu awal terbentuknya bumi ya. Oke. Geologi awal sejarah bumi. Pokoknya geologi sejarah bumi awal dulu. Oke, itu menurut kelompok ini. Oke, yang dapat Mesozoikum. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendapatkan Mesozoikum? Kalau kata si Arkeozoikum tadi, awal Bunda, awal pembentukan bumi. Oh, banyak dinonya Bunda, banyak dino. Tirek. Oke. Pokoknya ada perubahan-perubahan deh Bunda. Oke, sekarang yang dapat kartu silahkan ditempel. Bunda Mun punya 4 ciri. 1 ciri Arkeozoikum, 2 Mesozoikum, 3 Neozoikum, 4 Paleozoikum. Silahkan kakak tempel, kira-kira kartu kau tuh nempel di ciri-ciri yang mana? Itu lemnya. Silahkan boleh bergerak dari sekarang. Dibaca dulu ciri-cirinya. Cari informasi. Kasih. Nanti kita buktikan apakah tempelan kamu benar atau terbalik. Ya, atau ketukan. Kita lihat dulu di depan. Kita akan melihat
proses terbentuknya bumi? Bagaimana bumi bisa terbentuk? Apakah bumi Oke. Sudah terbuka informasinya dari video tadi? Jadi kapan bumi itu terbentuk? Ketika ada ledakan alam semesta yang kemudian terbentuk menjadi debu-debu yang akhirnya bergabung. Itu namanya disebut dengan nebula. Jadi kata Allah itu di Quran surat Al-Fussilat ayat 9 sampai ayat 12, bumi itu dibagi menjadi 6 masa. Nah, 2 masa di udara di atas dan 4 masa di bumi. Nah, jadi umat manusia ini pembentukan bumi dan isinya itu terjadi dengan 6 masa. 2 masa di udara di alam semesta atas sana, dan yang keempat itu ada di bumi. Jadi yang kita bahas hari ini yang di bumi, yang di 2 ini kakak boleh searching ya. Biasanya terkenal dengan teori Big Bang ya. Nah, yang kita mau bahas itu 4 ini. Apa saja tadi? Mesozoikum. Oke, berarti urutannya punya Bunda itu sudah benar belum? Belum. Kita benerin dulu. Kakak boleh buka halaman 70. Oke. Di halaman 70, di situ ada ciri-cirinya. Oke, Bunda Mun bagikan kertas. Nah, silahkan satu kelompok buat komik tentang zaman itu. Bunda gambar dinosaurusnya. Oke, silakan berdiri di sini. Ya, yang lain mohon perhatiannya. Kita dengarkan teman-teman kita. Maju lagi dong. Oke, ditunjukkan ke teman-temannya. Kok malah tertawa dulu? Ambil napas dulu. Buang pelan-pelan. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan presentasi zaman Mesozoikum, di mana masa di mana dinosaurus hidup. Mesozoikum atau zaman reptil. Kok besar banget? Aku kira misalkan tubuhku nggak kayak kalian, hahaha. Sombong. Kecil-kecil bisa terbang. Oke, beri plus dulu sama mereka. Keren. Oke, dari teman-teman silakan ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok Mesozoikum, dipersilakan. Siapa mau bertanya? Oke, Kakak Zahra silakan. Enggak apa-apa. Bagaimana ciri-ciri kehidupan di zaman Mesozoikum? Ciri-ciri kehidupannya. Kehidupannya banyak hewan yang sudah punah, hewan purba gitu. Oh, hewannya punah. Siapkan handphone kalian. Silahkan dibuka handphone kalian. Oke. Mingilup siapa? Rahma. Oh, Mbak Zara. Oke, tepuk tangan untuk Kak Zara. Oke, Oke, Bunda Mun mau bertanya. Kakak menjawab. Kenapa minyak bumi bisa ada di bumi? Kenapa minyak bumi bisa ada? Karena apa? Kenapa ya? Minyak bumi. Kakak tahu minyak bumi?
Nah, minyak bumi itu untuk bahan bakar. Pertanyaan Bunda, kenapa minyak bumi itu ada? Itu karena merupakan Iya, karena hasil dari jutaan tahun pembentukan dari sisa-sisa organisme laut. enggak cuma laut ya. Berubah Seperti fosil-fosil dinosaurus. Coba kalau nggak ada dinosaurus, dinosaurusnya tetap hidup. Di Quran surat Al-Fussilat ayat 9 sampai 12 bahwa Allah itu menurunkan membentuk bumi menjadi berapa masa tadi? 6 masa. Di mana 2 masanya itu di atas, di udara, di atas atmosfer ya, di atas atmosfer. Terus yang kedua di masa bumi. Iya. Ketika kakak, terima kasih Solihah. Ketika kalian nih sudah begitu nonton video tentang pembentukan bumi ini, apa yang kamu rasakan? Takjub. Ketika kita takjub, apa yang akan kakak lakukan? Berusaha? Tambah keyakinan kita bahwa Allah itu maha apa? Maha segalanya, maha besar. Ketika kita mendengar cerita, mendengar kisah atau membaca peristiwa-peristiwa yang Allah ciptakan alam semesta ini, maka kita ucapkan subhanallah ya. Jadi menurut kakak materi apa yang sudah kamu pahami? Tentang apa? tentang awal penciptaan bumi. Awal penciptaan bumi sama cirinya. Terus untuk sikap yang perlu kamu jaga ketika kamu Allah tinggali peninggalan masa lalu. Sikap yang harus kamu lakukan ketika kamu menemui peninggalan masa lalu. Diapain? Dijaga ya. Ketika kita menemukan peninggalan masa lalu, wajib kita jaga. Oke, makanya kita sebagai seorang muslim harus tambah kuat imannya bahwa Allah itu satu. Dialah yang menciptakan alam semesta. Oke, teman-teman, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Bunda akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran hari ini membuat saya menjadi paham awal pembentukan bumi. Kata Allah, pembentukan bumi dibagi menjadi 6 fase. 2 fase di luar angkasa dan 4 fase di bumi. Kegiatan yang menyenangkan menurut saya adalah mengikuti kuis melalui aplikasi Bluecat karena membuat saya menjadi tertantang. Tentang pembentukan bumi yang dibagi menjadi 4 zaman, yaitu Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Hal ini semakin meyakinkan saya bahwa Allah itu maha besar. Kegiatan yang paling saya sukai adalah membuat komik karena saya bisa menyalurkan bakat dan hobi saya. Refleksi kegiatan hari ini saya melihat bahwa siswa terlihat antusias ketika mengikuti kegiatan pembagian kartu dalam kegiatan ice breaking, dan kemudian mencocokkan dengan ciri-ciri pembagian zaman yang telah disediakan. Di situ anak-anak terlihat antusias. Kemudian setelah melakukan rangkaian kegiatan dan pembuatan komik, ternyata
sebagian besar anak-anak memiliki bakat yang terpendam, bakat yang mungkin belum tersalurkan, yaitu menggambar. Dari sini saya banyak melihat bahwa siswa saya ternyata bisa mengaplikasikan materi yang sudah didapat ke dalam bentuk gambar dan juga tulisan yang menarik dan lucu. Kemudian siswa saya juga lebih antusias, lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan hari ini, terutama ketika menggunakan kuis yang menggunakan aplikasi Bluecat atau yang lainnya yang menggunakan aplikasi online. Ternyata mereka suka tantangan, sangat menyukai jika ada perlombaan.